Hi, welcome back again in English class. Today we are going to talk about introducing yourself and family relationships. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Ada self-introduction, baik itu formal maupun informal, social functions atau fungsi sosialnya, and also the common structures. Selain itu, kita juga akan belajar tentang kosakata atau vocabularies terkait self-introduction and family members. Then, you will have practice, listen and practice dialogues. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang pronouns atau kata ganti, khususnya subjective pronouns, objective pronouns, dan possessive pronouns. Selanjutnya, mari kita simak beberapa contoh. Ada 2 contoh dialog introduction, yaitu formal and informal. Good morning. Let me introduce myself. My name is Aldo. I am a new staff here. Oh, hello. I'm Angelita. I will be your partner. You may call me Angie. I heard that you just moved from Australia. Yes, it was a week ago. Now I'm living near here. If you have any problem about your first job, you may ask me. Well, I have to go now. There's something I have to do. Glad to meet you, Aldo. Glad to meet you too, Angie. Hi, I'm Lisa. Hello, I'm Peter. Have we met somewhere before? Yeah. I think I know you. Are you Daniel's sister? Yes, that's right. Your brother is my best friend. Sorry, I have to go now, Lisa. Nice to meet you. Bye. Okay, bye. Nah, sudah disimak ya 2 contoh percakapan tentang self-introduction tadi. What is the function then? Untuk apa sih sebenarnya percakapan tentang perkenalan itu? So the social function is to introduce yourself and have interpersonal relationship with everyone. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri kalian sehingga kalian dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Common structure self-introduction. Paling tidak dalam percakapan perkenalan itu memuat beberapa hal berikut. Greeting, tell about yourself briefly, pre-closing and closing. Greeting itu adalah ucapan salam. Contohnya ada hi, hello, good morning, dan sebagainya. Jadi sebelum mengawali percakapan, lebih bagus kita menyapa terlebih dahulu, tidak langsung ke inti percakapan. Selanjutnya, tell about yourself briefly. Sampaikan tentang diri kalian secara singkat. Your name, may I introduce myself, my name is, I am, dan seterusnya. Kemudian bisa jadi informasi yang lain, kemudian saling bercakap-cakap. Nah, di akhir percakapan, untuk mengakhirinya kalian perlu menyampaikan pre-closing. Apa itu pre-closing? Kalimat sebelum mengucapkan goodbye atau bye. Jadi tidak langsung selesai, tapi ada pre-closingnya terlebih dahulu. Contohnya dalam dialog
Tadi itu ada sorry I have to go now, or sorry I don't want to go home late, dan seterusnya. Jadi ada kalimat-kalimat sebelum kalian mengucapkan bye, goodbye, nice to see you, nice to meet you, seperti itu. Here are some vocabularies about self-introductions and family members. Berikut ini beberapa kosakata yang biasanya digunakan dalam self-introduction atau perkenalan diri dan juga family members atau hubungan dalam keluarga. Karena biasanya pada saat perkenalan kita akan menceritakan tentang keluarga. Misalkan ada saudara kita yang kebetulan temannya orang yang baru kita kenal dan sebagainya. Apa saja kosakatanya? Let's have a check. Mari kita lihat. Self-introduction. May I introduce myself? Allow me to introduce myself. Let me introduce myself. My name is. I am. Hello, my name is. Hi, I am. You can call me. I am from. I live in. I study at. How do you do? Nice to meet you. Glad to meet you. Nah, itu tadi beberapa ungkapan yang sering digunakan dalam self-introduction. Kalian bisa mengulanginya untuk membacanya sehingga familiar atau terbiasa dengan kalimat-kalimat berikut. Next is about family members. Apa saja kata-kata atau kosakata dalam hubungan keluarga? Saya yakin kalian sudah sering mendengar kata-kata berikut ini. Bisa kalian tirukan setelah saya atau nanti bisa kalian baca lagi berulang-ulang agar terbiasa. Father, mother, parents, child, children, son, daughter, grandparents, grandmother, grandfather, wife, husband, sister, brother, elder sister, little brother, great grandfather, twin brother, grandson, granddaughter, uncle, aunt, niece, nephew, cousin, parent-in-law, mother-in-law, step-brother. Nah, sudah sering mendengar kata-kata itu bukan? Kalian bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari sehingga kalian terbiasa dengan English conversation using those words. Kalian sering mendengar kata elder dengan older. Ada yang mengatakan elder sister, ada yang mengatakan older brother. Sebenarnya bagaimana sih penggunaan elder dan older itu? Oke. Elder is used to talk about family member, someone older in our family. Jadi kalau elder itu digunakan dalam anggota keluarga. Untuk yang lebih tua itu kita gunakan elder. Sedangkan older digunakan untuk menceritakan tentang perbandingan, tetapi tidak dalam hubungan keluarga. Jadi misalkan antar teman itu ada yang lebih tua, maka kita menggunakan older. Tapi kalau dalam keluarga kakak adik, maka kita menggunakan elder. Contohnya, Putri is my elder sister. Putri itu kakak tertua saya atau kakak yang lebih tua. Jadi kakak saya kakak kandung, maka kita gunakan elder. Kalau yang older, Tanya is my classmate. She is older than me. Jadi digunakan untuk yang tidak ada hubungan keluarga itu older.
Hi, I'm Kevin. Oh, hi, I'm Rahel. I think we are schoolmates. Yeah, I'm from marketing department. And you? Fashion and design. Oh, you must be skillful in designing. You must be great in online marketing too. Sorry, Kevin, I have to go home now. Glad to meet you. See you. Glad to meet you too. Hello, Anna. This is my twin sister, Cahya. Hi, Cahya. How do you do? How do you do? We are in the same class, right? Yes, we can study together then. By the way, where do you live? We live in a boarding house near here. Okay, Anna. My mother asked me not to go home late. See you tomorrow. See you, friends. Dalam percakapan bahasa Inggris maupun kalimat-kalimat bahasa Inggris, kita sering mendengar kata pronouns atau kata ganti. Kali ini kita akan mempelajari kata ganti subjektif, objektif, dan possessive. What is subjective pronouns in English? Subjective pronoun adalah pronoun atau kata ganti yang memiliki fungsi sebagai subjek. Karena fungsinya sebagai subjek, maka dia letaknya biasanya adalah sebelum kata kerja. Sementara objektif pronoun adalah kata ganti yang memiliki fungsi sebagai objek. Objek adalah benda atau orang yang dikenai tindakan. Oleh karenanya, terletak setelah kata kerja. Kemudian possessive adalah kata ganti kepemilikan. Dibedakan menjadi dua, ada possessive adjektif dan ada possessive pronouns. Possessive adjektif itu berfungsi sebagai kata sifat, sehingga setelah possessive adjektif itu ada kata benda. Sedangkan possessive pronouns itu sudah tidak lagi menggunakan kata benda di belakangnya. Subjective pronouns in English antara lain ada he, she, it, I, you, we, dan they. Sudah sering membaca atau mendengar kan? For examples, dalam kalimat he is my friend, she is an artist, it has 4 legs, I like eating cakes, you go to school on foot, we need water, they don't understand. Nah, yang saya tebalkan itu he, she, it, I, you, we, they berfungsi sebagai subjective pronouns. Perhatikan bahwa posisinya ada di depan sebelum kata is, sebelum kata has, sebelum kata like, sebelum kata go, sebelum kata need, dan sebelum kata don't understand. Jadi letaknya sebelum kata kerja atau tindakan dalam suatu kalimat. Sementara itu untuk objective pronouns dalam bahasa Inggris ada contohnya him, her, it, me, you, us, them. For example, I'm studying with him. Perhatikan kata him letaknya setelah verbal I'm studying. Jadi dia di belakang letaknya. Let's visit her. Her setelah kata visit. You can buy it. You can call me, I trust you. They believe us. We can ask them some questions. Itu fungsinya sebagai objek setelah kata kerja. And then we have possessive adjective. Ada his, her, its, my, your, our, and their. Untuk possessive adjective ini seperti yang saya sampaikan tadi diikuti dengan kata benda atau noun. For example, my bag is blue. Perhatikan yang saya tebalkan kata my bag. My sebagai possessive adjective menyatakan kepemilikan saya. Apa sih yang punya saya? Oh, bag, tas. Jadi setelah kata my diikuti dengan kata benda bag. My bag is blue. Second example, our team needs support. Our team itu tim
kami. Jadi tim milik siapa? Tim milik kami, ada kata our masih diikuti dengan tim. Need support. Jadi setelah possessive adjective diikuti dengan kata benda tim. Nah, fungsinya adalah sebagai kata sifat yang mengikuti atau memberikan keterangan, memodifikasi pada kata benda bag dalam kalimat my bag is blue dan kata benda team dalam kata kalimat our team needs support. Bagaimana dengan possessive pronouns? Possessive pronouns itu dia sudah tidak diikuti dengan kata benda lagi dan dia biasanya letaknya di belakang. Contohnya ada pada kalimat ini. Those books are mine. Buku-buku itu milik saya. Jadi tidak ditambahkan lagi mine books, tapi cukup mine. Those books are mine. Karena kata bendanya sudah disebutkan di depan, those books are mine. This mineral water is yours. Air mineral ini milikmu. Yours. Tidak disebutkan lagi yours mineral water, but only this mineral water is yours. Demikian penjelasan tentang pronouns atau kata ganti subjektif, objektif, dan posesif dalam bahasa Inggris. Mari coba kita terapkan dalam kalimat. Number 1. My brother got a scholarship to Japan. Blah 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 is really happy. Nah, kalau ini letaknya sebelum kata is, apakah kita menggunakan he, him, atau his? Number 2. Elsa is a professional model. Everybody admires. Setelah kata kerja admires, jawabannya apa? She, her, atau hers? Number 3. Roy and Al are brothers. I know blah 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 well. Nah, setelah kata kerja know, apakah they, them, atau their? Number 4. Michelle is visiting this town. She will stay in blah 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 house for 2 weeks. We, our, atau ours? Sebelum sebelum kata benda house ada titik-titik. Isinya apa itu? Number 5. There are 2 books on the table. The red one is blah blah blah. Apakah you, your, atau yours? Silahkan coba dijawab. Sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, mari kita cek jawabannya yang betul seperti apa. Okay, great. Number 1 has a functions as subjective pronoun sebagai subject pronoun sehingga jawabannya adalah he. Number 2 as objective pronouns sehingga jawabannya adalah her. Everybody admires her. And number 3 sama seperti nomor 2 berfungsi sebagai objek pronoun karena letaknya setelah kata kerja know, jadi dipilih yang them. I know them well. Number 4, she will stay in our house for 2 weeks. Di rumah kami, karena ada kata bendanya, berarti dia sebelumnya perlu possessive adjective. Our house. Number 5, itu sudah kata bendanya disebutkan di depan, 2 books, kemudian the red one. Jadi di belakang ini nanti tidak perlu lagi menggunakan kata benda, kita perlu possessive pronouns. There are 2 books on the table, the red one is yours. Bagaimana? Sudah jelas? Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman untuk kalian dalam belajar bahasa Inggris, khususnya terkait self-introduction, vocabularies of family members, and also about
pronouns. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. See you again in the next English class. Bye.